Halo, perkenalkan, aku Syifa Aliana Fiazmi dengan NIM 070306250773 dari kelas F1 Pengantar Studi Al-Quran. Di sini aku akan menjelaskan tentang surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Untuk pengertian Makkiyah dan Madaniyah, menurut Subhi As-Solih ada 4 teori untuk mendefinisikan Makkiyah dan Madaniyah ini. Teori yang pertama adalah teori geografis atau teori tempat turun, yang mana apabila surat atau ayat turun di Mekah maka disebut surat Makkiyah, sedangkan apabila ada ayat atau surat yang turun di Madinah maka disebut dengan surat Madaniyah. Yang kedua, teori historis. Nah, di teori historis ini menjelaskan tentang bagaimana surat atau ayat turun ini yang diturunkan sebelum Rasul hijrah dan sesudah Rasul hijrah. Apabila turun sebelum Rasul hijrah maka disebut dengan surat Makkiyah, sedangkan yang turun setelah Rasul hijrah disebut dengan surat Madaniyah. Dan yang ketiga, teori subjektif atau teori khitabi. Nah, di teori subjektif ini menjelaskan tentang untuk siapa sih surat ini ditujukan. Apabila ditujukan kepada masyarakat Mekah maka disebut surat Makkiyah, dan apabila ditujukan kepada masyarakat Madinah maka disebut surat Madaniyah. Nah, di sini ada karakteristiknya nih. Nah, karakteristik dalam surat Makkiyah yaitu ada lafaz ya ayyuhan nas, ya ayyuhal kafirun, dan ya bani Adam. Sedangkan di Madaniyah ada ya ayyuhal ladina amanu. Teori yang keempat yaitu teori konten analisis, yang mana apabila surat Makkiyah maka di dalamnya berisi tentang kisah-kisah umat Nabi terdahulu atau tentang tauhid. Sedangkan apabila surat Madaniyah dijelaskan di sana tuh mengenai tentang hukum-hukum seperti hudud, faraid, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hukum Islam. Karakteristik pada surat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, surat Makkiyah. Dalam surat Makkiyah ada beberapa karakteristik lafaz, seperti adanya lafaz kala, lafaz ya bani Adam, ya ayyuhan nas, ya ayyuhal kafirun. Dan dalam surat Makkiyah biasanya surat-suratnya pendek karena mengajarkan tentang tauhid yang bentuknya adalah ijaz. Dan dalam surat Makkiyah ini biasanya berisi tentang cerita nabi-nabi terdahulu, umat-umat nabi terdahulu, atau bisa juga tentang tauhid. Sedangkan karakteristik dalam surat Madaniyah biasanya ayat-ayatnya itu berisi tentang hukum, yang mana di sana itu berisi tentang faraid juga tentang hudud, munakahat, kemudian banyak lagi yang berkaitan dengan hukum. Dan juga biasanya lafaz yang dicantumkan, lafaz yang ada dalam surat Madaniyah itu adalah lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Dan kebanyakan surat-suratnya atau ayat-ayatnya di sini tuh biasanya panjang-panjang karena lebih ke hukum konteksnya. Macam-macam surat Makkiyah dan Madaniyah. Cara untuk mengetahui surat tersebut adalah Makkiyah atau Madaniyah ada 2 cara, yaitu qiyasi dan juga simai. Cara simai yaitu mengetahui dengan sumber atau riwayat-riwayat yang terdahulu, sedangkan qiyasi yaitu mengetahui dengan cara melihat kontennya atau ayatnya. Nah, ada 2 teori nih di dalamnya. Yang pertama teori aglabi dan yang kedua teori tibai. Nah, teori aglabi yaitu kita melihat keseluruhan ayat dalam surat tersebut. Apabila banyak yang Makkiyah maka surat tersebut otomatis menjadi surat Makkiyah. Nah, apabila Madaniyah ayat-ayatnya banyak yang Madaniyah maka surat tersebut dikelompokkan menjadi surat Madaniyah. Apabila teori yang kedua, teori tibai, yaitu kita melihat awalan suratnya nih. Apabila awalan suratnya, ayatnya itu berupa surat Makkiyah, maka otomatis keseluruhan ayatnya atau keseluruhan suratnya itu adalah surat Makkiyah. Begitupun sebaliknya. Macam-macam surat dalam Al-Quran, ada banyak sekali pendapat ulama yang mengatakan tentang jumlah ayat, jumlah surat dalam Al-Quran yang terbagi sebagai surat Makkiyah atau Madaniyah. Ada yang mengatakan surat Makkiyah itu berjumlah 94, sedangkan Madaniyah
berjumlah 20, ada juga yang mengatakan berjumlah 84 yang Makkiyah dan yang Madaniyah 20 dan lain sebagainya. Nah, di sini Profesor Dr. Jalal berpendapat bahwasanya surat Makkiyah dan Madaniyah sendiri itu terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, Makkiyah murni, yang kedua Madaniyah murni, yang ketiga Makkiyah yang berisi Madaniyah, dan yang keempat Madaniyah yang berisi Makkiyah. Mengenai teori, macam-macam, karakteristik dan lain sebagainya, apa sih kegunaan mempelajari Makkiyah dan Madaniyah ini? Nah, ada banyak sekali kegunaan atau manfaat kita belajar tentang surat Makkiyah dan Madaniyah itu sendiri. Di sini aku akan menyebutkan 3 macam atau 3 kegunaan benefit kita mempelajari Makkiyah dan Madaniyah ini. Yang pertama, kita mengetahui hikmah dari terbentuknya sebuah hukum dalam Al-Quran, dalam ayat Al-Quran. Nah, yang kedua adalah kita mengetahui sejarah awal pembentukan hukum tersebut. Dan yang ketiga, kita mengetahui kondisi masyarakat saat ayat tersebut diturunkan. Oke semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua.